ayat 2. Langit pun surya tiap hari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hari ini kami kembali ke rumah-Mu, anak-anak-Mu remaja, untuk memperdalam firman-Mu menjadi bagian hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Buka Lukas 17 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Lukas 17 ayat 3 dan ke-4. Ayat 3 semua laki-laki membaca. Ayat ke-4 semua perempuan membaca. Sudah dapat? Lukas 17 ayat 3. Mari sama-sama kalian baca dua-dua ya. Perempuan. Sama-sama kita dari ayat 3:22 ya. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari. Terima kasih ya. Nah, kalau kalian berbuat salah ditegur, kalian marah nggak? Kalau kalian berbuat salah ditegur oleh guru atau orang tua, bagaimana respon kalian yang terbaik? Versi yang terbaik. Kasih pendapat. Pernah ditegur? Nah, bagaimana pengalaman kalian ketika ditegur kesalahan? Nah, bagaimana respon kalian? Coba dulu, ingat-ingat dulu gimana? Tunduk kepala kah? Mata makin melawan atau tunduk tuh gimana? Coba. Diam satu, terus itu aja. Gestur tubuh gimana? Gestur tubuh makin gini kah? Atau gimana? Coba. Gestur tubuh biasanya gimana? Hah? Duduk. Nah, perempuan gimana? Kalau ditegur oleh orang tua atau guru sesuatu hal lah, bagaimana respon kalian? Ayo, suka ditegur atau nggak suka kalian ditegur? Nggak suka ditegur kan? Jadi sikap kita kalau ditegur oleh orang tua atau guru, sikapnya diam. Betul atau betul? Terus yang kedua, kalau kalian ditegur tiap berkali-kali kesalahan, bagaimana respon kalian? Gimana? Gimana kira-kira? Adakah yang melawan yang si penegur?
Adakah yang melawan si penegur? Guru atau orang tuamu? Adakah kalian atau kita melawan si penegur? Ada? Ada pernah terjadi? Kalian lihat? Di mana itu? Sekolah apa itu? SMP? SMA? Gurunya diapain? Diapain gurunya? Hah? Yang kalian lihat di apa itu, diapain gurunya? Hah? Diabaikan. Aduh, masih lembut, diabaikan. Ada yang lebih parah apa itu? Hah? Dia apa? Diminta? Oh, dibentak. Ada lagi yang lebih parah, dibentak. Apa tadi itu? Dipukul. Pernah kalian lihat kejadian di televisi atau di itu? Nah, kalau ditegur, kesalahan kita, saya juga pernah ditegur. Waktu itu main-main latihan kur. Habis ditegur dikeluarkan. Saya merasa bersalah. Terus takut datang lagi. Nah, akhirnya saya sadar bagaimana supaya tidak ditegur. Cepat-cepat move on. Ya. Nah, jadi kalian juga gitu. Tapi Yesus pernah menegur. Apa yang terjadi? Yesus pernah menegur ahli-ahli Taurat. Kalian baca dulu pasal Matius pasal 23. Ayo kita baca dulu. Matius pasal 23. Ayat 1 sampai ayat 1. Ya, baca dulu Mazmur 23 ayat ini. Yang ada keturunan ular beludak ya. Dua ayat 33. Ayo baca, sama-sama kita baca. Matius 23 ayat 33, dua-dua ya. Matius ya. Matius 23 ayat 33 udah dapat? Mari kita baca dua-dua ya. Ada yang hanya menikmati. Ayat 34 sama-sama baca. Sebab itu lihatlah, aku akan mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadahmu. Dan kamu aniaya dari kota-kota. Ayat 35. Ayat 36. Ya, ngeri ya. Kalau guru dilawan di sekolah itu
tegas sekali. Kalau masih diabaikan masih bisa. Tapi kalau dilawan secara fisik, gurunya itu ditendang, berantam, itu parah. Dan itu pernah kejadian ini di Kisah Alkitab. Ini ucapan Yesus ya. Hai kamu ular-ular, tahu ular-ular ini? Yang bandel-bandel. Hai ular-ular, pembohong, yang bandel-bandel. Kamu keturunan ular beludak, yang tegar tengkuk, yang tidak mau menerima teguran atau pengajaran Tuhan. Yang kedua, sikap mereka justru para nabi-nabinya dibunuh. Ada sini siswa murid membunuh gurunya kalau ditegur. Ini sudah Tuhan Yesus. Sebagian nabi-nabi kalian bunuh. Apa akibatnya? Kalian yang menanggung darah yang tumpah dan menanggung dosa itu oleh angkatan kamu. Kita baca lagi ayat 37. Ayo. Dua-dua ayat. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi ada risikonya deh. Kalau kita ditegur kesalahan kita dari satu hal yang kecil atau satu hal yang besar, ya, kalau kita tidak mau berubah atau bertobat, maka dosanya ditanggung 2 kali lipat, lebih parah lagi, oleh orang yang tidak mau bertobat, yang tidak mau mengubah perbuatannya. Sebaliknya, yang satu lagi, kalau kita disakiti sekali, 7 kali kita maafkan. 7 kali berturut-turut, tiap hari kita dilukai, 7 kali kita mengampuni. Itu ajaran kerajaan Allah. Tidak ada diajarkan di sekolah, perguruan tinggi, di semua sekolah dunia ini. Karena itu hanya teori. Tetapi ajaran Tuhan Yesus mengajari tentang kerajaan Allah. Kita harus mengampuni. Mengampuni 7 kali sehari, 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal. Sampai ada kata titik menyesal. Jadi pernah kalian lihat penjara di Penyambungan, ada tulisan besar deh, kami orang baik. Kami, kami hanya salah jalan. Jadi aslinya kita ini bawaan lahir, default namanya. Kalian punya handphone kan nih? Ada bawaan handphone. Bawaan manusia itu awalnya orang baik. Semuanya sangat baik, tidak ada yang tidak baik. Tetapi karena jatuh dalam dosa, jadi tidak baik. Lalu untuk kembali baik harus menyesal. Dan 3.000 orang menyesal deh, membunuh Yesus. Salibkan dia, salibkan dia. Pada peristiwa penyalipan, kita bisa melihat dalam suatu histori, ribuan mengatakan salibkan Yesus, salibkan. Tapi setelah mereka melihat Yesus bangkit, lalu Rasul Paulus memberitakan Injil, Yesus naik ke sorga, memberitakan Injil, yang 3.000 orang ini bertobat, menyesal, dan mengatakan kami mengikut Yesus. Nah, itu
tercatat di dalam Kisah Para Rasul. Ya. Coba kita buka dulu Kisah Para Rasul. Penyesalan massal. Ya kan? Ya, kita baca Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Tapi sebelum itu kita baca dulu ayat 38. Ayo kita baca sama-sama sampai 41. Dua-dua ya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, maka kamu akan menerima Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anak, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian, dan ia mengucap, katanya, ayat 41, orang wah, 3.000 jiwa nih. Jadi mereka bertobat. Yang tadinya mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Ternyata setelah Yesus bangkit dari kematian 40 hari kemudian, dia naik ke sorga. Lalu para rasul-rasul ini yang berkata, Petrus, murid Yesus si Petrus yang mengkhianati Yesus 3 kali. Sebelum 2 kali ayat berkokok, aku tidak mengenal Yesus, katanya. Tapi setelah dia sudah mendapat pembobotan, dia sadar, dia bertobat, menyesal. Sempat ngomongnya, aku nggak kenal Yesus. 3 tahun Petrus dengan Yesus. Tapi ketika mau disalibkan, aku nggak kenal dia. Nggak kenal dia. Berkokoklah ayam 2 kali. Ketika Petrus 3 kali tidak mengenal, menyangkal nama Yesus. Nah, jadi pesan baiknya, kabar baiknya, kalau kita ditegur ya dek oleh teman atau orang tua atau pendeta atau orang yang mengenal engkau, biasanya yang menegur kita ini orang yang mengenal kita. Siapakah itu? Guru yang paling dekat, orang tua yang sangat dekat. Jadi kalau kalian ditegur, jangan ribut. Apa sikap yang versi yang terbaik? Yang gak usah ribut. Kalau ribut dulu di SMA dek atau di sekolah, tahukah penghapus tuh? Tuk, sakit. Tapi sekarang coba lihat, kalau murid ditampar, dicubit, diginikan, kalian mengadu sama orang tua, datang orang tuanya, mana gurunya itu? Dilawan gurunya. Nah lihat ya, SMP Negeri 1 Prabu Muli, Palembang. Kepala sekolahnya menegur muridnya yang SMP ke sekolah SMP naik mobil mewah dan parkir sembarangan. Ditegur oleh guru yang adalah kepala sekolah. Berikutnya dia dipecat deh. Gara-gara yang ditegurnya ini anak wali kota Prabu Muli. Nah, bacalah itu di Google. Viral ini deh. Semua nangis ini murid-murid SMP ini. Kenapa dipecat? Udahlah, tetap belajar ya, udahlah.
kenapa dipecat? Nggak kasih tahu. Rupanya viral lah ini dek. Lalu sampai ke telinga Prabowo, Presiden, disuruhlah Menteri Dalam Negeri, disuruhlah Kemendagri, diuruslah itu. Kembali lagi, tidak dipecat. Artinya kembali mengajar. Bayangkanlah, kalau kalian misalnya ke sekolah naik sepeda motor atau jalan kaki? Sepeda motor. Karena jauh. Zonasi sekolah 1 kilometer. Gubernur Jawa Barat mengatakan, Deddy Mulyadi, tidak boleh naik motor. Jalan kaki. Dulu dek kami sekolah jalan kaki dek. Tanya orang tua kalian, jalan kaki. Yang lahir tahun 50 orang tuanya, 45, 60 udah mulai ada lah sikit-sikit. Jalan kaki. Sekarang kalian naik motor, enak kali kalian sekarang, ya kan? Kalau ditegur pokoknya sesuatu hal ditegur versi yang terbaik dari kita, cepat-cepat move on, jangan terlalu lama tegar tengkuk, karena nanti dosanya ditanggung oleh kalian. Itulah yang menghambat kesuksesan kalian. Karena teguran itu berasal dari Tuhan, karena Dia menegur hal-hal ke arah yang baik. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, agar kami menyesal ketika kami ditegur oleh orang tua, oleh guru, oleh orang yang mengenal kami, ketika kami melakukan satu hal, kesalahan atau kekurangan. Tuhan, ajari kami untuk tidak tegar tengkuk, tapi kami mau belajar menyesal dan memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua anak-anak remaja ini, orang tua kami, berkati hidup masa depan kami ke depan. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita bernyanyi. Ambil persembahan nomor 500. Nomor 654. Ayo. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di sorga. Bunyi seperti sorga. Seperti kami telah melakukan besar, dan janganlah orang dalam kecubaan, dan lepaskan kami dari jahat. Sampai selamanya.
terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Horas.